Keutamaan zikir keempat. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. 1. Barang siapa membacanya, Allah akan menjadikan baginya keterbukaan dari segala yang buntu bagi dirinya. 2. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan. 3. Dan akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Al-Hadis. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Wahai Tuhan kami, berilah salawat rahmatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan kami, berilah salawat atau rahmatmu kepadanya dan kesejahteraanmu. 1. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling membanyak baca salawat untukku. Al-Hadis. 2. Barang siapa membaca salawat untukku dari umatku, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 dosa. Al-Hadis atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Kahil, sesungguhnya barang siapa membaca salawat kepadaku setiap hari 3 kali sebab cinta dan rindu kepadaku, maka pantas bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosanya malam itu dan siang harinya. Al-Hadis. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salawat kepadaku menepis kemiskinan dari orang yang membacanya. Al-Hadis. Keutamaan zikir keenam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. 1. Barang siapa membacanya 3 kali, tidak akan membahayakan dirinya dari sesuatu apapun. 2. Barang siapa membacanya di sore hari, tidak akan membahayakan dirinya sesuatu apapun sampai pagi. Dan siapa yang membacanya di pagi hari, maka tidak akan membahayakannya dirinya sampai sore hari. 3. Barang siapa menempati sesuatu tempat lalu membaca bacaan ini, tidak akan membahayakan dirinya dari sesuatu apapun hingga pergi meninggalkan tempat itu. 4. Tergolong zikir yang dahsyat dan manjur apabila seorang menekuninya, maka segala urusan akan lancar dan terpenuhi segala kebutuhannya. 5. Menjaga jiwa dan raga dari rasa sakit. 6. Barang siapa membacanya di tengah malam, akan menyaksikan hal-hal aneh dan ajaib. 7. Melumpuhkan dan menaklukkan musuh. Keutamaan zikir ke-7. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Aku menjalani hidup pada siang atau malam ini dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudarat baik di bumi maupun di langit, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 1. Barang siapa yang membaca bacaan ini setiap pagi dan sore 3 kali, tidak akan membahayakan dirinya dari sesuatu apapun. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Tidak akan terkena bencana yang datang mendadak dan tidak akan pula terkena stroke. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Penawar racun
dan segala yang mematikan. 4. Keselamatan dari musuh dan kekejamannya. 5. Penjagaan bagi rumah dan isinya dari pencuri dan orang jahat. Keutamaan dzikir ke-8. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulmu. 1. Diriwayatkan dari sahabat Thauban, barang siapa membacanya, maka dia berhak masuk surga. Al-Hadis. 2. Dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya, maka ia berhak masuk surga. Keutamaan dzikir ke-9. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Dengan nama Allah, dan segala puji hanya tertentu bagi Allah, dan segala kebajikan dan kejahatan merupakan ketentuan Allah. 1. Barang siapa yang membacanya, tidak akan tersisa dari dosa-dosanya sedikit pun. Al-Hadis. 2. Tidak ada seorang hamba yang membacanya kecuali mencairlah setan seperti mencairnya timah di atas bara api. Dari hadis Rasulullah. 3. Apabila seorang membacanya, dicatat untuknya pahala ibadah 700 tahun. Al-Hadis. 4. Barang siapa ingin selamat oleh Allah dirinya dari malaikat Zabaniyah yang 19 atau penjaga neraka, maka hendaknya dia membaca basmalah. Al-Hadis. Keutamaan dzikir ke-10. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batina wa zahira. Kami menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kami bertobat kepada Allah lahir maupun batin. 1. Rasulullah bersabda, ucapkanlah secara istiqomah. 2. Barang siapa merasakan was-was, maka hendaklah dia membacanya. Al-Hadis. Keutamaan dzikir ke-11. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Tuhan kami, biarlah kami maaf dan hapuskanlah apa-apa yang ada pada kami, dosa-dosa. 1. Allah tidak akan minta sesuatu yang lebih Dia cintai daripada diminta afiah atau keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-Hadis. 2. Memohon afiah tergolong doa yang paling utama dan padat maknanya. Keutamaan dzikir ke-12. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wahai Tuhan yang mempunyai sifat keagungan dan sifat pemurah, matikanlah kami dalam lingkungan agama Islam. 1. Tekuni dan perbanyaklah bacaan tersebut di atas. Al-Hadis. 2. Rasulullah SAW mendengar seseorang yang membaca bacaan tersebut, maka beliau bersabda, kamu telah dikabulkan, maka minta. Keutamaan dzikir ke-13. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarrad dhalimin. Ya Tuhan yang maha kuat lagi maha gagah, hindarkanlah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. 1. Aman dan selamat dari gangguan orang-orang jahat dan zalim, perbuatan jahat manusia. 2. Aman dan selamat dari gangguan bahaya binatang buas dan berbisa, kedengkian musuh, dan setiap mara bahaya. 3.
aman dan selamat dari murka Allah serta hukumannya. 4. Aman dan selamat dari apa saja yang membahayakan diri kita, membahayakan Islam dan kaum muslimin. Keutamaan dzikir ke-14. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'din. Semoga Allah memperbaiki semua urusan kaum muslimin dan menghindarkan mereka dari kejahatan orang-orang yang suka mengganggu. 1. Membawa maslahat atau manfaat yang sempurna dan kebaikan segala urusan umat Islam. Kedua, apabila maslahat telah didapat oleh seseorang, maka seluruh cita-cita dan keinginan dunia akhirat akan didapat. 3. Mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeluruh bagi dirinya, keluarga maupun kaum muslimin. 4. Menjadi sebab ia yang membacanya dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk obat penyakit hati, dengki, iri hati, ghibah, dan sebagainya. 6. Mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan yang lurus. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar, maha mendengar lagi maha melihat, maha lemah lembut lagi maha mengamati. 1. Setiap nama-nama Allah akan mengantarkan kita ke satu derajat atau martabat dari sekian banyak martabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rahasia dzikir Asmaul Husna atau asma Allah yang tak ternilai besarnya dan tak dapat diketahui bagaimana hakikat kemuliaan yang sebenarnya. Keutamaan dzikir ke-16. Ya farijal ham, ya kashifal wam, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Wahai Tuhan yang melegakan dari duka cita, lagi melapangkan dada dari duka cita, lagi melapangkan dada dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang suka mengampuni dan menyayangi hamba-hambanya. 1. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Ayahku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata kepadaku, maukah engkau aku ajari doa yang diajarkan Rasul kepadaku dan diajarkan Nabi Isa alaihissalam pada kaum Hawari? Seandainya engkau mempunyai hutang sebanyak gunung Uhud, niscaya Allah akan melunasinya. Aku jawab, tentu aku mau. Beliau berkata, bacalah dzikir ini sebagaimana tersebut di atas. 2. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan kesedihannya. 3. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dari segala kesusahannya. 4. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahannya dan dikasihaninya. Keutamaan dzikir ke-17. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Aku mohon ampunan Allah, Tuhan pencipta sekalian makhluk. Aku mohon ampunan Allah dari segala kesalahan-kesalahan. 1. Maukah kalian aku beritahu tentang penyakit dan obat penyakit kalian? Ingatlah, sesungguhnya penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Al-Hadis. 2.
barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan berikan untuknya ketenangan dari rasa bingung, jalan keluar dari segala kesempitan, dan Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tak terduga-duga. Al-Hadis. 3. Barang siapa baca istighfar, tertanam untuknya satu tanaman yang ada di surga. Al-Hadis. 4. Imam Ali Al-Khawas berkata, sesungguhnya istighfar itu memadamkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada yang lebih manjur bagi orang yang diberhentikan dari kerjanya atau dipenjara atau hutangnya lebih dari istighfar. Keutamaan zikir ke-18, La ilaha illallah. Tiada yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibaca 25, 50 atau 100 kali. 1. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, di atas pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak aku siksa orang-orang yang membacanya. 2. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, sehari semalam adalah 24 jam, dan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. Barang siapa yang membacanya, maka akan melebur setiap satu huruf dosa dalam 1 jam, maka tidak akan tersisa satu dosa pun apabila seorang membacanya setiap hari atau setiap malam. 3. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika akan mati La ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk surga. 4. Barang siapa membaca La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya dan memanjangkan bacaan sebab mengagungkannya, diampuni baginya 4.000 dosa dari dosa besar. Sahabat bertanya, jika dia tidak punya dosa sebanyak itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, diampuni untuknya dari dosa orang tua, keluarga dan tetangganya.